Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang transport elektron yang merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan rangkaian respirasi aerob. Pada transport elektron sering disebut istilahnya dengan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif artinya terjadi proses penambahan fosfor dan ada terjadi proses pelepasan H nanti di sini ya, pelepasan hidrogen atau elektron yang akan terjadi di sini. Makanya diberi nama atau diistilahkan dengan oksidatif. Terjadi proses oksidasi. Oke, kita akan melihat di sini transport elektron itu terjadinya pada membran dalam mitokondria. Jadi sepanjang ini. Ini adalah membran dalam dari mitokondria sampai di akhir ini. Oke. Jika kita buat di dalam bentukan diagram, maka yang tampak ini mitokondria ini kan ada dua membrannya. Ini adalah membran luar dan ini adalah membran dalam. Nah, area di antara membran luar dan membran dalam ini yang sering disebut dengan transmembran atau area di antara lekukan-lekukan pada membran dalam. Nah, sini ini namanya transmembran. Jadi kalau kita perhatikan pada slide berikutnya, nah ini. Jadi area sini ini adalah membran luarnya dari mitokondria dan ini adalah membran dalam. Maka area ini antara membran dalam dan membran luar kita sebut dengan istilah intermembran space. Di area intermembran space inilah nantinya kita akan mengenal banyaknya ion hidrogen yang akan dipompakan keluar. Jadi di sini nanti akan banyak sekali ion-ion hidrogen yang dipompakan. Kita akan mulai dari reaksi-reaksi yang terjadi. Ya, perhatikan. Ini pada slide ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana posisi dari kompleks-kompleks dari protein-protein kompleks yang nantinya akan menerima elektron. Ya, jadi di sini ada protein kompleks 1, protein kompleks 2, protein kompleks 3 dan protein kompleks 4. Sedangkan ini adalah ATP sintase ya, atau mesin pencetak ATP bisa kita bilang ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan pada slide berikutnya. Oke, ini hanya menunjukkan pada slide ini itu menunjukkan bagaimana posisi dari protein kompleks itu di dalam mitokondria. Jadi ini saya ulangi, area ini adalah membran luar, kemudian ini merupakan ruang antar membran. Ini yang tadi sudah kita katakan di awal bahwa ketika terjadi proses perpindahan elektron itu akan terpompakan ion H ya, ion H atau ion hidrogen akan terpompakan. Jadi di area transmembran ini atau ruang antar membran ini akan dipenuhi dengan ion-ion H yang berenergi tinggi. Nah, ion-ion H ini nantinya sesuai dengan gradien konsentrasi di sini full, sedangkan area di bagian matriks ini hanya sedikit, maka otomatis seperti proses difusi, area yang full ini nanti akan mengikuti gradien masuk ke ATP sintase. Jadi setiap H yang masuk kemudian nanti setiap H yang masuk itu akan menggerakkan turbin di sini, lalu ADP ditambah dengan fosfat organik, ini terjadi proses fosforilasi di sini menghasilkan ATP.
Oke, ingat ya, setiap terjadi proses pemasukan ion hidrogen itu menggerakkan turbin di sini dan kemudian ADP akan mengikat fosfat menjadi ATP atau terjadi proses fosforilasi. Oksidatifnya dari mana? Oksidatifnya itu dari pelepasan H dari NADH, melepaskan H yang elektron berenergi tinggi tadi, kemudian hasilnya menjadi NAD. Oke, sekarang kita akan amati slide berikutnya untuk lebih jelas. Pada slide ini jelas sekali terlihat bagaimana posisi dari protein kompleks yang 1, 2, 3, dan 4 itu betul-betul berada di antara membran dalam. Jadi si protein kompleks ini kalau kita mempelajari tentang struktur dari membran sel itu masuk kategori dalam protein integral ya. Nih, kecuali yang FADH ini masuk kategori protein perifer ya. Oke, kita lihat di sini areanya. Bagian ini itu merupakan zoom dari keseluruhan mitokondria ini. Terlihat di sini ya. Nah, yang ini, lekukan-lekukan ini itu adalah kriste atau membran dalam mitokondria. Sedangkan ini itu area antara membran dalam dan membran luar itu adalah intermembran space. Dan di bagian dalam ini itu adalah matriks dari mitokondria. Di mana ini terjadi proses dekarboksilasi oksidatif dan di sini ya, ini terjadi proses dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs. Oke. Sedangkan transport elektron sendiri adanya pada membran. Ini coba kita pakai dengan warna pink. Nah, di membran sini. Nih. Ya. Ini. Oke, itu kalau kita tarik, ini dia membrannya. Nah, dan protein kompleks itu adanya di sini, betul-betul di dalam membrannya. Oke, sekarang kita mulai penjelasannya. Ini tadi NADH yang kita peroleh, ya, dari proses-proses sebelumnya, baik dari glikolisis, siklus Krebs, maupun dari dekarboksilasi oksidatif. Nih, kalau NADH, dia itu nanti akan masuk ke protein kompleks 1. Oke, masuk, H-nya masuk, otomatis endingnya dia akan menjadi NAD+. Inilah proses oksidatif. Jadi hanya NADH ini akan mengalami oksidasi, hanya lepas kemudian menjadi NAD. Hanya itu elektronnya itu akan masuk ke protein kompleks 1 di sini. Lalu protein kompleks 1 ini nanti akan memindahkan ke quinon atau ubiquinon atau koenzim Q. Ya, ketika berpindah ke ubiquinon, maka akan dilepaskan satu atom H. Oke, akan dilepaskan satu atom H. Nih, setiap kali proses perpindahan. Lalu ubiquinon menangkap elektron yang dari protein kompleks 1, kemudian dilanjutkan ke protein kompleks 3 di sini. Nah, protein kompleks 3 juga dari protein kompleks 3 nanti akan ditangkap oleh sitokrom C. Ketika dia melewati atau mau meneruskan atau ditangkap oleh sitokrom C, ini akan menggerakkan pompa dari protein kompleks 3 sehingga dikeluarkanlah H+ lagi. Jadi elektronnya juga akan keluar, ya, dipompakan ke ruang intermembran space ini. Sitokrom C sudah menerima elektron dari protein kompleks 3 diteruskan lagi ke protein kompleks 4. Ini juga protein kompleks 4 juga bisa memompakan H. Nih, H-nya juga akan
terlepas. Jadi setiap kali elektron itu meninggalkan protein kompleks, itu H-nya akan dikeluarkan, ya. Nah, setelah dari protein kompleks 4, elektron tadi kemudian akan ditangkap oleh oksigen, membentuk H2O. Ini tadi ya, H tadi akan ditangkap oleh oksigen, akan membentuk molekul air. Jadi oksigen di sini itu sebagai penerima elektron terakhir dari rangkaian proses ini. Nah, saya ulangi, oksigen akan menjadi penerima elektron terakhir dari rangkaian proses transport elektron, ya. Nah, perhatikan di sini NADH itu tadi dia melewati 3 protein kompleks. 1, sebentar biar warnanya sama, 3, dan 4. Dan lihat, setiap kali dia berpindah, itu selalu dipompakan ion hidrogen, atau ion hidrogen akan lepas. Nah, ada 3 ion hidrogen karena dia melewati 3 protein kompleks 1, protein kompleks 3, dan protein kompleks 4. Makanya kenapa konversi energi NADH itu setara dengan 3 ATP. Nah, kita lihat prosesnya ya. Jadi, ion hidrogen yang juga berenergi tinggi ini, semuanya kan nanti akan full ya di intermembran space ini. Karena ada gradien konsentrasi ya, di sini berkumpul banyak sedangkan di area sini cuma sedikit, maka dengan sendirinya secara alamiah ini akan masuk ke dalam ATP sintase. Nih, ya. Ion hidrogennya ini akan masuk ke dalam ATP sintase. Kita ganti biar jelas. Nih, masuk ke ATP sintase itu nanti menggerakkan turbin, kemudian mengaktifkan proses fosforilasi. ADP akan menangkap fosfat inorganik ya menjadi ATP. Inilah yang disebut dengan terjadinya proses fosforilasi atau penambahan fosfat. Dan ini bisa terjadi ketika H ini masuk ke dalam ATP sintase seperti itu. Jadi ini menggerakkan proses, atau ini seperti turbin gitu ya, yang menggerakkan proses ini sehingga terbentuk ATP. Jadi kalau ini ada 3 atom atau ion hidrogen, maka 3 kali terjadi proses pemasukan ke ATP sintase, makanya terbentuk 3 ATP pada NADH. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan FADH2? Nah, untuk FADH2 coba kita ganti pakai yang hitam ya. FADH2 itu dia masuknya tidak dari protein kompleks 1, tapi dia masuknya di protein kompleks 2. Jadi FADH2 ini diulangi masuknya lewat protein kompleks 2 ini ya. Nah, H-nya itu atau berupa elektronnya itu nanti akan ditangkap oleh ubiquinon menjadi di sini jadi FAD ya. H-nya ditangkap oleh quinon atau ubiquinon, kemudian diteruskan ke protein kompleks 3 di sini ya. Diteruskan ke protein kompleks 3. Protein kompleks 3 kemudian ditangkap lagi oleh sitokrom C. Nah, ketika dia beralih ke sitokrom C, H-nya akan keluar. Jadi perhatikan, protein kompleks 2 itu tidak memompakan H. Jadi yang memompakan H itu cuma protein kompleks 1, protein kompleks 3, dan protein kompleks 4. Nah, karena FADH2 ini masuknya dari protein kompleks 2, maka dipompakannya ketika di protein kompleks 3
seperti itu ya. Jadi ketika elektron berpindah hanya akan terlepas ke intermembran space. Lanjut ditangkap oleh sitokrom C. Dari sitokrom C akan diteruskan ke protein kompleks 4 di sini. Nah, ini pun dipompakan H. Lalu semua H ini tadi sesuai dengan penjelasan NADH itu akan masuk ke ATP sintase. Karena ada 2 ion H di sini. Oke, dan di sini otomatis maka ATP yang terbentuk juga berjumlah 2 ATP. Itulah mengapa konversi energi untuk FADH itu setara dengan 2 ATP. Jadi sudah bisa dipahami ya mengapa berbeda antara NADH dan FADH. Jalur masuknya ya yang pertama kali, kemudian hasil proses ketika perpindahan elektron terjadi dan ion H yang dipompakan keluar ke ruang intermembran space. Nah, demikianlah penjelasan tentang transport elektron. Kita akan amati slide berikutnya. Seringkali kita mendengar ada beberapa buku yang mengatakan hasil akhir dari respirasi aerob itu 36 ATP, ada juga yang mengatakan 38 ATP. Apa yang membedakan? Yang membedakannya itu ada pada ini. Jalur NADH dan asam pirufat. Jadi yang membedakan itu ketika hasil dari proses glikolisis ya. 2 NADH dan asam pirufat dari proses glikolisis. Ya. Kenapa glikolisis? Coba kita lihat lagi ke slide sebelumnya. Sini di slide sebelumnya ini lihat glikolisis itu terjadinya itu di luar dari mitokondria. Jadi si asam pirufat ini kan harus masuk ya, atau NADH yang terbentuk di sini itu harus masuk melewati membran ini. Ada membran luar dan juga masuk ke membran dalam ketika proses transport elektron. Nah, ini yang membedakan, dan di proses glikolisis ini kita tahu bersama bahwa pada proses ini kan dihasilkan 2 NADH. Glikolisis kan kita tahu nih ada dihasilkan 2 NADH di situ. Si NAD ini kan atau NADH ini kan nantinya harus masuk ke membran ya. Nah, ada 2 jalur yang memfasilitasinya, yaitu jalur gliserol fosfat dan jalur malat aspartat atau SATE gitu ya. Nah, ini perhatikan NADH itu impermeable terhadap membran ya, membran mitokondria. Dia impermeable, artinya dia tidak bisa begitu saja masuk ke dalam membran mitokondria. Lalu bagaimana caranya untuk masuk? Ini ya, NADH-nya itu nantinya akan diubah dulu atau dikonversikan menjadi FAD sehingga jadi FADH2. Ini kemudian yang masuk ke dalam transport elektron. Jadi tidak dalam bentuk NADH. Kenapa? Karena tidak bisa diterima pada membran. Otomatis ketika ini terbaca FADH, maka jumlah ATP yang terbentuknya kan 2 ATP, seperti itu. Otomatis karena ini dikalikan 2, berarti kan ini ada 4 ATP ya di sini, 4 ATP. Makanya jalur gliserol fosfat ini kan kalau 2 ATP dibandingkan dengan yang NADH harus yang 2 NADH itu kan harusnya 6 ya, 6 ATP karena 3 ATP ini bisanya cuma 2, berarti berkurang 2 ATP dari si FADH. Harusnya kalau NADH kan 3 ATP. Nih.
Nah, tapi karena udah dikonversikan ke FADH jadinya cuma 2 ATP, makanya hasil akhirnya itu 36 karena berkurang 2 ATP. Karena sudah dikonversikan ke dalam FADH2, tidak dalam bentuk NADH. Oke. Nah, jalur gliserol fosfat ini banyak terjadi pada sel-sel di tubuh manusia maupun hewan gitu ya. Di keseluruhan sel. Hanya sel-sel tertentu saja yang hasil akhirnya itu 38 ATP ya. Nah, 38 ATP itu lewat apa? Lewat jalur ini, lewat jalur malat aspartat. Di sini kita lihat NADH tadi itu dia nanti akan dikonversikan ke malat ya. Malat ini dia bisa masuk via jalur apa? Via jalur protein integral di sini. Nah, atau protein transmembran. Jadi dia istilahnya difusi terfasilitasi. Jadi dibantu masuknya. Bebas gitu ya. Bisa langsung masuk karena melewati protein transmembran atau protein integral di sini. Otomatis nanti ketika sudah masuk, malatnya ini pun juga diubah nanti balik lagi menjadi NAD ya. Nah, otomatis ketika masuk ke dalam NAD nanti akan jadi NADH, otomatis ketika masuk ke TE hasilnya ya tetap 3 ATP. Makanya jika dijumlahkan hasil akhirnya adalah 38 ATP. Nah, proses pada TE lewat jalur malat ini ya, itu berlangsungnya hanya pada sel-sel tertentu saja. Contohnya sel hati, jantung, ginjal yang betul-betul memiliki kerja yang sangat keras gitu ya pada tubuh kita. Jadi dia memerlukan lebih banyak energi. Nah, itu masuknya via jalur malat aspartat. Begitu juga dengan pada sel-sel tumbuhan ya. Jalur yang dia pakai adalah jalur malat aspartat. Jadi sudah tahu ya sekarang mengapa hasilnya itu berbeda buku satu sama buku yang lain. Itu sebenarnya yang membedakannya hanyalah jalur yang dilalui dalam proses hasil dari NAD pada glikolisis ya. Itu saja apakah dia masuk ke gliserol fosfat atau dia masuk melalui jalur malat, dan itu disesuaikan dengan jenis selnya. Kalau gliserol fosfat itu sel-sel pada umumnya, sedangkan kalau jalur malat itu hanya sel-sel tertentu yang menjalankan fungsi lebih ekstra gitu ya, hati, ginjal, jantung, sel tumbuhan, otot ya. Nah, otot itu juga melakukan kerja yang sangat ekstra ya. Hati, ginjal, jantung, otot, dan sel tumbuhan. Oke, demikianlah penjelasan tentang transport elektron. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa hasil bersih dari keseluruhan respirasi aerob itu adalah 38 ATP jika melalui jalur malat ya. 38 ATP ini kita lihat di sini pada glikolisis itu kan dihasilkan 2 NADH nih dan 2 ATP. NADH ini karena konversinya 3 ATP per 1 NADH maka hasil akhirnya ada 6 ATP. Untuk dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 NADH juga dihasilkan dikalikan 3 jadi 6 ATP. Ini juga tadi ya ada ATP sendiri pada glikolisis nih 2 ATP. Kemudian siklus Krebs itu menghasilkan 6 NADH, ini kita kalikan 3 jadi 18 ATP. Lalu ada 4 CO2,
Dan ini 2 FADH, ini karena FADH konversi energinya itu per 1 FADH itu 2 ATP, maka hasilnya jadi 4 ATP. Lalu ada 2 ATP juga dihasilkan di sini. Nah, ini. Makanya ketika ditotal jadi 38 ATP. Jadi kesimpulan untuk transport elektron itu ada 10 NADH. Dari mana ini 10 NADH? Dari 2 NADH diglikolisis. Sebentar kita ganti ya. 2 NADH diglikolisis, lalu 2 NADH di dekarboksilasi oksidatif, dan 6 NADH di siklus Krebs. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 6 totalnya 10 NADH. Kemudian ada 2 FADH2 yang kita dapat dari siklus Krebs. Nah, yang masuk ke TE itu kan hanya NADH dan FADH. Makanya di sini sudah tidak diberikan lagi karena sudah dijumlahkan di atas. Jadi ini total keseluruhannya ada 38 ATP. Hanya pada sel-sel yang melewati jalur malat. Oke, demikian penjelasannya. Semoga kalian bisa paham dan betul-betul jelas serta bisa membedakan hasil akhir dari respirasi aerob antara 36 ATP dan 38 ATP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.